Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat salat maghrib yang mudah-mudahan ini menjadi sebab kemuliaan kita nanti di akhirat. Dan di tengah guyuran hujan yang cukup deras tadi, hanya saya nyampe di sini softnya mengalami kemajuan. Hidup itu saya punya pengalaman unik yang barangkali nanti bisa jadi renungan sebelum masuk ke tema kita. Saya kemarin itu ke Kediri, nyampe di Beraan. Saya janjian di Kediri itu jam 1. Di Beraan itu jam setengah 1, Pak. Jadi ngoper bis, nggak bawa mobil, bareng teman dari Bangka Belitung ngantar. Ternyata teman saya pesan Grab, dari sudah naik bis pesan Grab, bisnya lagi ngetem. Dan akhirnya ya udah kita pesan Grab aja biar cepat. Hanya kita turun dari bis, Pak, pesan Grab. Oh, santai. Nyampe di tempat acara, tempat kita, tas saya ini lupa. Ada di dalam bis, ketinggalan. Termasuk tablet yang saya pakai. Nah, betapa kadang kita itu ruwet. Terkait dengan apa yang hilang dari diri kita. Saya langsung ngomong dengan teman, ya, kalau masih takdirnya barang itu akan kembali, gitu ya. Dulu pernah kita bahas segala sesuatu kejadian musibah yang di luar kendali kita, rumusnya adalah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal kepada Allah, diserahkan kepada Allah. Kita sudah nggak tahu ini ya apa caranya ini bisa kembali, gitu ya. Dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kalau memang masih ditakdirkan, apa yang hilang dari kita bisa kembali. Kalau bukan, ya sudah, itu takdirnya orang lain. Ternyata jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi malam itu ada WA masuk, gitu. Bener ini Pak Ustadz Pak Adhan Sanusi. Iya, ya bener, gitu. Apakah sampean kehilangan sesuatu? Oh iya benar, kehilangan di atas bis tadi siang di Beraan. Ternyata beliau ini buka tablet saya dan cari informasi terkait dengan saya. Baru dapat nomor teleponnya di media sosial yang dibuka di sini. Akhirnya tadi pagi kita janjian dan alhamdulillah kembali lagi ke tengah-tengah kita. Segala sesuatu kalau dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin ini saya isinya yang sangat disayang, sangat ini eman, gitu ya. Ya juga barangnya juga, gitu. Tapi kalau segala sesuatunya kita pasrahkan, itu sudah di luar kendali kita, kemudian kita pasrahkan dengan iman dan kepada takdir Allah, khairihi wa syarrihi, baik iman itu, baik takdir itu, baik takdir baik ataupun takdir buruk, ya hidup kita menjadi lebih santai, lebih tenang menjalani kehidupan. Nah, kita akan bahas pada kesempatan ini makalah atau nasihat dari Sufyan Ats-Tsauri. Tapi ada yang mengatakan dinisbatkan kepada Ibnu Abbas. An Ja'far ibn Muhammad annahu qala, bahwasanya
Ja'far bin Muhammad berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, ya, bukan Sufyan Ats-Tsauri, Ja'far bin Muhammad berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, la yatimul ma'ruf illa bi thalathin. Tidak akan sempurna sebuah kebaikan kecuali kalau kebaikan itu memenuhi 3 unsur, 3 hal. Ya, apa kata beliau? Bita'jilihi. Pertama, kebaikan itu unsur yang pertama, kebaikan yang kita kerjakan itu disegerakan. Tidak ditunda-tunda. Bita'jilihi, disegerakan kebaikan itu. Yang kedua, wa tasghirihi. Kebaikan yang kita kerjakan itu, kata beliau, adalah berusaha kita mengecilkannya. Tidak merasa berjasa terhadap sesuatu. Nah, ini yang berat, Pak. Termasuk saya. Makanya orang yang biasanya susah mengecilkan sesuatu, amal kebaikan, itu biasanya dalam obrolannya itu banyak kalimat saya. Banyak kalimat saya. Misalnya sampean lagi duduk-duduk, saya gitu loh. Terus ngomong lagi, saya, pokoknya saya. Ketemu masjid, oh saya ini pernah ngechat, kayak gitu ya. Oh ketemu apa lagi? Oh saya pernah, saya gitu lagi. Itu orang yang akan kesulitan mengecilkan amal perbuatan. Apa sebabnya? Karena kita selalu ingin membesarkan amalan baik kita terlihat besar di mata orang lain. Itu penyakitnya. Kemudian yang ketiga, wasatrihi, dan tidak sempurna amal itu kecuali kalau disembunyikan. Ya, maksudnya disembunyikan, nanti ada amal-amalan tertentu yang perlu disembunyikan. Bukan berarti seluruh amalan baik disembunyikan, Pak. Kita ini beramal, ada amalan yang biasa, nanti ada amalan yang paling sempurna yang hanya kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama adalah adalah bita'jilihi, amal ma'ruf, amal kebaikan dengan cara menyegerakannya. Dalam Al-Qur'an kalimat-kalimat amal kebaikan itu, amal ibadah itu selalu sering menggunakan kalimat-kalimat yang bermakna segera, yang bermakna cepat. Contoh, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegera menuju ampunan Tuhannya, mir rabbikum. Kemudian contoh yang lain, fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kalau berlomba itu kira-kira santai atau cepat, Pak? Ya. Perlombaan lari karung, misalnya begitu ya, Agustus. Santai jalan. Ya kalah, Pak. Ya. Perlombaan soft awal gitu ya. Kamu aja yang soft awal. Aku di belakang. Ya. Nah, gimana supaya dapat soft awal semua? Masjidnya dipanjangkan. Nggak ada soft kedua, semuanya soft pertama. Jadi bita'jilihi, dengan cara bersegera. Nah, kebaikan itu kenapa harus bersegera? Karena kebaikan itu adalah kesempatan yang Allah hadirkan kepada kita yang belum tentu datang 2 kali. Kita, dalam mindset kita itu akan datang 2 kali, Pak. Contoh, akan datang berikutnya. Misalnya hari ini kita duduk di majelis ini. Dalam pikiran kita besok malam kita juga bisa hadir, kan gitu ya. Tapi dalam kaidah kaidah agama atau
aturan Allah Subhanahu wa taala, belum tentu kesempatan itu hadir dua kali. Apa sebabnya? Sebabnya umur kita tidak tahu apakah setelah ini masih hidup, belum tentu hadir dua kali. Maka filosofi kenapa kita harus mempercepat ketika ada terbersit kebaikan. Makanya biasanya Pak, orang-orang hebat itu Pak, itu orang yang sat gitu loh. Terbersit sedikit kebaikan langsung dikerjakan, nggak banyak nunda. Nah, kalau kayak saya kan masih nundanya banyak Pak, tidurnya banyak, gitu ya. Sehingga karyanya sedikit, ya karyanya sedikit. Ya. Orang yang bita'jilihi, mempunyai mindset bersegera itu luar biasa, cepat. Nah, kemudian berikutnya apa? Bita'jilihi wa tasghirihi wa satrihi, gitu ya. Wa satrihi. Makanya orang-orang yang malas, mohon maaf nih, ini penelitian, orang-orang sukses di kehidupan, maksudnya sukses secara materi ya, atau sukses secara keilmuan, itu biasanya sejak dia masih kecil, orang ini sudah terbiasa sat di dalam mengerjakan kebaikan terutama di dalam rumah. Makanya ada ungkapan begini, anak kecil yang sudah terbiasa malas, maka dia nanti akan hidup serba kekurangan. Tapi anak kecil yang sejak di rumah itu sudah terbiasa menata dirinya gitu. Bangun tidur langsung kamarnya ditata, kemudian nyapu, kemudian bantu, kemudian ngaji dan lain sebagainya. Itu biasanya sat kebaikannya tuh tinggi. Banyak, lebih tinggi gitu. Kesadarannya begitu. Makanya di sini disebutkan wa ta'jilihi. Kebaikan itu akan sempurna kalau disegerakan. Nah, setan tidak ingin begitu. Setan pinginnya kita tidur aja, nunda-nunda, gitu ya. Santai, gitu ya, dan seterusnya. Nah, apa dampaknya? Bagaimana dampaknya kalau kita bersegera? Satu, pertama, orang yang mengerjakan kebaikan dengan segera itu jiwanya jauh lebih tenang. Kenapa Pak? Orang kalau sudah mengerjakan satu perbuatan baik, itu Allah akan menanamkan kebahagiaan di dalam diri kita. Makanya membantu orang habis, apa istilahnya? Innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebaikan itu akan menunjukkan kepada jalan menuju surga. Dan kita ketika mengerjakan amal kebaikan itu akan dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan amal kebaikan berikutnya. Dan orang yang mengerjakan amal kebaikan itu nanti mengundang orang lain juga untuk berada dalam circle kebaikan di dalam diri. Jadi jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, orang yang bersegera biasanya adalah orang yang jujur kepada dirinya. Jujur kepada diri sendiri, as-sidq. Punya kejujuran kepada diri sendiri. Tidak, contoh gini Pak, kalau orang suka menunda-nunda itu banyak alasan Pak. Ya, banyak alasan. Contoh, kalau sampean terlambat, kita terlambat. Terlambatnya karena kita itu kesiangan. Kira-kira alasan yang disampaikan kepada orang lain itu kesiangannya atau karena macet di jalan? Macetnya Pak. Kenapa? Karena orang yang suka nunda-nunda itu cenderung nanti tidak jujur. Dan orang yang bersegera di dalam kebaikan itu pasti menjadi pribadi yang jujur di dalam diri. Oke. Terus yang kedua, orang yang bersegera itu menutup pintu keraguan. Saya dulu diajari oleh teman saya, dia itu bekerja di amil zakat. Kata dia, kadang-kadang Ustadz, saya itu ragu mau datang ke orang ini, apakah orang ini nanti akan berinfak atau tidak. Gimana caranya supaya keraguan itu bisa hilang? Gimana Pak?
apakah orang ini nanti berinfak atau tidak, ini saya ragu gitu. Nah, gimana caranya, Pak? Atau sampean misalnya dulu Pak, ingin menemui orang gitu ya, ingin pinjem uang misalnya kepada orang ini. Kita ragu orang ini nanti ngasih atau tidak ke saya. Gimana caranya supaya kita tidak ragu? Caranya adalah bersegera datangi orang itu. Baru nanti ketahuan apakah orang itu nanti akan berinfak atau enggak. Kalau segera didatangi. Kalau enggak pernah didatangi sampai berbulan-bulan, keraguan itu tetap ada. Makanya penting memastikan orang lain ragu, bersegera eksekusi gitu. Saya kemarin juga kita itu pelatihan amil zakat gitu. Kita itu sering suudzon sama orang-orang baik. Kenapa? Ketika orang baik sudah berinfak, seakan-akan nggak enak kalau mau menawarkan program baru karena sudah berinfak kemarin. Padahal kalau orang baik itu Pak, dan rezekinya banyak itu, dia pengen berinfak lagi kalau ada. Dan itu seterusnya. Jadi kalau ada keraguan untuk berbuat baik, dan keraguan itu berhubungan dengan orang, maka segera temui. Ya, segera temui. Apakah iya atau tidak? Ya, kan ketahuan Pak. Kalau nggak pernah nemui, keraguan itu disimpan, dan keraguan itu akan mematikan atau membelenggu langkah kebaikan kita. Nah, kemudian berikutnya, orang yang tidak bersegera di dalam berbuat kebaikan itu berpotensi untuk berubah menjadi pelit atau berubah membatalkan perbuatan baiknya. Jadi kalau tidak langsung bersegera. Makanya kenapa orang yang mau menikah, anak muda, biasanya kan tunangan Pak. Tunangan lama-lama itu gak baik. Kenapa gak baik? Karena berpotensi berubah gitu, di tengah jalan. Fitnahnya banyak. Kalau memang sudah siap nikah, segera nikah. Kalau nggak siap nikah, nggak usah lamar-lamar terlalu lama. Ya, karena nanti fitnahnya banyak. Apa fitnahnya? Fitnahnya laki-laki nanti ketemu yang lebih, entah lebih cantik, entah lebih baik, entah lebih kaya. Ya, si perempuan juga begitu. Loh, kok lebih bagus dari tunanganku? Kan begitu Pak, fitnahnya. Nggak usah lama-lama, langsung. Ya, segera mungkin kebaikan harus disegerakan. Nah, bagaimana caranya agar kita itu bisa membuat melatih diri kita untuk terbiasa menyegerakan kebaikan. Nah, pertama adalah ubah cara mindset pikiran kita sekarang atau tidak sama sekali. Walaupun ini enggak juga sih. Anak saya punya mindset begini juga bahaya. Anak saya itu orangnya disiplin Pak. Kalau dia masuk jam 6:30, jam 6 kurang seperempat sudah berangkat. Kalau dia lebih dari jam 6, terus diperkirakan terlambat ke sekolah, dia nggak masuk. Saking disiplinnya, kamu itu juga salah mindset. Nah, pertama bolehlah sekarang atau tidak sama sekali. Tapi nanti boleh ada mindset baru. Contohnya apa? Lebih baik terlambat mengerjakan kebaikan daripada tidak sama sekali. Contoh, nyampe di masjid sudah sholat masbuk ya. Lalu kita memilih sholat di rumah dengan alasan sekarang atau tidak sama sekali. Jadi kita mengerjakan apa yang bisa kita dapat. Ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, seringkali kita menunda karena merasa tidak bersegera, masih punya banyak waktu. Dulu pernah saya ceritakan Umar bin Abdul Aziz itu orangnya itu sat-satnya luar biasa. Habis mengerjakan ini, pindah ini. Habis capek badannya. Istirahat. Nak, tolong nanti dibangunin. Ayah mau istirahat.
Maka anaknya langsung ngomong, apakah sudah selesai urusan kaum muslimin? Ya, belum nak. Nantilah insya Allah. Siapa yang menjamin umurmu sampai di waktu nanti? Oh langsung Pak, semangat lagi Pak. Langsung bangkit lagi. Ya, langsung bangkit lagi. Jadi kalau orang sudah all out itu luar biasa. Makanya kemarin saya baca pidatonya Presiden Suriah. Ya. Pemimpin yang berleha-leha di masa membangun negeri, maka dia tidak akan pernah membangun negerinya. Saya ini bekerja siang malam, kata beliau. Nggak pernah tidur, ya mungkin ya tidur sebentar. Kayak dulu Presiden B.J. Habibie itu cuma sehari tidur berapa? 2 jam Pak. Waktu Presiden Habibie setahun ya, kalau nggak salah. Presiden Habibie jadi presiden tuh tidur cuma 2 jam. Sehingga apa? Karena luar biasa bekerjanya beliau, all out betul. Ya, kurs dolar rupiah yang waktu itu kalau nggak salah tembus 17.000, itu turun menjadi 8.000 kalau nggak salah. Di masa Presiden Habibie. Setelah itu nggak terjadi lagi sampai sekarang. Nah, itu saking all outnya. Makanya orang yang punya kebiasaan bersegera itu keren, luar biasa. Luar biasa. Dan itu harus kita latih, Pak. Ya, termasuk saya juga gitu. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kenapa kita harus bersegera dari sekarang? Karena kita tidak tahu umur kita. Jadi apa istilahnya itu? Kematian itu nggak ada kalendernya. Tahu-tahu datang, ya. Saya tadi dapat WA kerabat di Malang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, yang kedua di mindset ini sekarang atau tidak sama sekali, cara berpikirnya itu ketika ada peluang kebaikan di depan kita, di cara berpikir itu begini. Allah sedang memberikan undangan kepada kita untuk melakukan sebuah amal kebaikan. Namanya undangan Pak, maka undangan itu dijawab. Ya. Ibu misalnya suami, mah bikinkan teh, itu undangan. Segera lakukan gitu. Terus ya tolong galon diangkatin, itu undangan Pak. Gitu. Undangan melakukan kebaikan. Jangan merasa istri nyuruh-nyuruh sampean, gitu loh. Karena nanti jadi berat. Di jiwa kita itu. Tapi kalau kita anggap itu kebaikan yang undangan dari Allah Subhanahu wa taala jadi ringan. Masalahnya biasanya kalau suami disuruh ngangkat galon, ya ntar lagi. Ya itu gak gerak, Pak. Baru nanti dipanggil lagi, baru. Nah, itu kira-kira jamaah sekalian. Berikutnya undangan dan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menolaknya, berarti belum tentu panggilan itu datang lagi. Gitu ya. Datang lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya ambil dari tips penelitian istilahnya aturan 5 detik, bahasanya begitu. Aturan 5 detik. Ini kalau kita mau sholat, ya tinggal iqomat, tinggal beberapa menit lagi kan ada tit, kira-kira begitu. Jadi sebenarnya otak kita dan diri kita itu perlu direkayasa. Direkayasa. Kalau nggak pernah merekayasa diri kita, itu kita akan mengikuti kenyamanan nafsu kita, Pak. Segala sesuatu perlu direncanakan pada diri kita. Maka aturan 5 detik itu kalau orang Jepang kan sangat disiplin, Pak. Ya. Misalnya saya duduk di masjid begini, nanti habis isya mau ngaji gitu ya. Udah langsung ambil Quran dan kita baca sesuai dengan yang terbayang di benak kita. Saya pernah kalau sekali ngaji 1 surat, ya, dan selesai ternyata karena diniatkan. Tapi kalau nggak diniatkan, Pak, apalagi ngajinya pakai handphone,
Ya, makanya tetap lebih utama ngaji pakai mushaf. Kalau pakai handphone, pas lagi ngaji, ting tung gitu ya. Nah, sudah pindah Pak, scroll. Nggak terasa 20 menit. Ya, ngaji lagi 5 menit. Ting tung gitu ya. Hilang lagi waktunya. Kalau pegang HP nggak terasa waktunya. Makanya pencuri waktu yang paling apa namanya hebat itu adalah HP kita. Kayak sudah jadi candu gitu ya. Kita itu sebenarnya lebih terkait HP itu seperti sudah kayak narkoba. Sudah. Kalau tanpa HP hidup seperti nggak hidup gitu. Ya. Dan kalau ketinggalan HP kita, nah, luar biasa. Nah itu jemaah sekali. Jadi ada dibuat deadline kapan kita akan mengerjakannya supaya bersegera. Makanya orang yang punya ada istilah begini, berikan pekerjaan itu kepada orang sibuk, jangan kamu berikan pekerjaan kepada orang yang nganggur. Kenapa Pak? Ini sampean nggak ada pekerjaan, dikasih, tolong nih selesaikan. Kira-kira hari ini selesai nggak? Nggak selesai Pak. Kenapa? Karena orang nganggur itu masih ada hari esok, masih ada kata nanti. Orang nganggur itu Pak, dia masih lebih nyaman, santai. Tapi orang sibuk Pak, orang sibuk itu pasti ngatur waktunya. Oh jam sekian saya sampai jam sekian mengerjakan ini, habis ini, habis ini. Itu orang sibuk. Tapi kalau orang nganggur, orang santai, pekerjaan tidak akan selesai. Ya, tapi kalau orang sibuk, insya Allah pekerjaannya selesai. Dia akan ngatur waktunya. Gitu ya, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, skala prioritas di dalam amal kebaikan kita. Ada skala prioritas. Skala prioritasnya adalah wajib dan sunnah kalau dalam amal kebaikan. Yang wajib-wajib itu kita dahulukan. Yang wajib-wajib kita dahulukan. Kenapa? Karena dalam hadis qudsi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, "Wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu mimma iftaradtuhu alaihi." Dan tidaklah seorang hamba bertakarrub kepadaku dengan yang paling aku senangi, ya, yang paling aku senangi dari bentuk takarrubnya seorang hamba adalah hamba yang mengerjakan yang wajib-wajib. Yang wajib-wajib. Bukan yang sunnah-sunnah dulu. Contoh, ada misalnya tahlilan. Ada sholat isya di masjid tahlilannya. Tahlilan datang, sholat isya gak datang. Kebalik Pak. Itu bahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabbuhu mimma iftaradtuhu alaihi." Yang paling aku senangi dari seorang hamba ketika bertakarrub adalah mengerjakan yang wajib. Ada taklim misalnya di masjid, ya, sebelum apa biasanya Pak? Ya, sebelum asar, ya, dari zuhur sampai asar. Sebelum asar selesai, tinggal dikit, pulang Pak. Ya, nggak sholat asar, nggak sholat asar berjamaah maksud saya. Maka yang paling penting kalau mengerjakan amal kebaikan yang harus disegerakan itu adalah yang wajib. Apa yang terjadi? Baru setelah itu, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Kalau sudah yang wajib-wajib bagus, ya, kemudian dia mengerjakan yang sunnah-sunnah, maka aku mencintai dia. Nah ini ciri wali Allah Pak. Ciri wali Allah. Ini hadisnya tentang wali Allah. Lengkapnya itu begini. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Nah gitu ya. Barang siapa yang menyakiti wali-waliku, kekasih-kekasihku, aku
umumkan perang dengan orang yang menyakiti kekasihku. Apa ciri kekasih Allah? Satu, bertakarrub dengan yang wajib. Kemudian dilengkapi dengan yang sunnah. Orang yang wajib dengan yang sunnah lengkap, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u biha. Aku menjadi pendengaran dia saat dia mendengar. Gak ada pendengaran yang yang tidak berguna. Wa kuntu basarahu alladzi yubsiru biha. Aku jadi penglihatan saat dia melihat, maka yang dilihat yang baik-baik. Oke. Kalau lihat YouTube yang baik-baik, insyaallah. Kira-kira begitu. Jadi yang wajib disegerakan tanpa tawar-menawar, gitu ya. Kemudian yang sunnah juga disempurnakan, diusahakan mengerjakan sunnah. Jangan cuma sunnah yang lain, tapi meninggalkan sunnah yang lain. Contoh, sunnah yang paling sering kita tinggalkan adalah tersenyum kepada orang lain. Dan demi mengerjakan sunnah yang lain, kadang-kadang sunnah tersenyum dan berwajah manis ini hilang. Gara-gara tidak sepaham. Ya. Padahal dia masih saudara se-Islam. Gara-gara bukan golongannya. Padahal dia masih seorang muslim. Dia berusaha mengerjakan sunnah yang lain, tapi menginjak sunnah yang lain. Berkata kasar kepada orang yang berbeda dan lain sebagainya. Itu yang jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, supaya kita bersegera, kita perlu lingkungan yang orang-orang yang punya kecepatan di dalam bekerja. Gini Pak, kalau tempat kita circle gitu. Orang itu dipengaruhi karakter orang itu dipengaruhi satu, istilahnya output. Dari mana dia lahir? Berarti dipengaruhi siapa, Pak? Dipengaruhi oleh orang tuanya. Gitu ya. Yang kedua adalah input. Orang itu dipengaruhi oleh apa yang dia pelajari. Ya, apa yang dia pelajari. Kalau orang inputnya ilmu setiap hari, maka insya Allah karakternya bagus. Yang ketiga, circle. Orang itu sering lambat atau cepat di dalam mengerjakan kebaikan, bergantung circle-nya. Kalau berada di lingkungan orang-orang yang penuh dengan semangat, maka juga dia terbawa semangat. Contoh, kalau misalnya kita berada di lingkungan orang-orang yang pertemanannya orang yang rajin ke masjid, Pak. Paling malesnya orang yang rajin ke masjid itu paling soft 2 atau soft 3. Paling malesnya orang yang rajin. Tapi paling rajinnya orang yang malas, ya, di mana? Paling rajinnya orang yang malas masbuk. Bahkan gitu ya. Berarti kalau kita duduknya dengan orang-orang yang nunda-nunda terus, berarti kita saat rajin paling banternya menyamai orang yang malas saat malesnya orang yang rajin. Nah, itulah pentingnya circle. Apa dampaknya yang kedua, circle itu atau pertemanan? Yang kedua, orang itu, Pak, selalu berusaha meniru kebaikan yang dikerjakan orang lain. Kebaikan yang dikerjakan orang lain. Contoh misalnya, ada bapak-bapak ngaji rutin. Kita ketika melihat, ingin nggak bisa ngaji seperti dia? Ingin loh, Pak. Ketika melihat ada tetangga sebelum azan sudah datang ke masjid, kita ngelihat, iya ya udah siap-siap dia ya. Aku masih santai. Jadi amal kebaikan yang disegerakan oleh orang lain itu ketika dilihat oleh kita itu membawa dampak pengaruh kepada
kepada yang melihat. Itu pentingnya kita berteman dengan circle orang yang semangat di dalam amal kebaikan. Maka bahasa Qur'annya wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegera. Oke, yang pertama ya, la yatimul ma'ruf illa bi thalath, kata Abu Ja'far kepada As-Sauri. Tidak sempurna kebaikan itu kecuali 3. Yang pertama bita'jilihi, dengan cara menyegerakannya. Nah, kita sudah bahas itu. Yang kedua wa tasghirihi, dengan cara mengecilkannya. Contoh, Pak. Terima kasih ya sampean sudah membantu saya. Bahasa yang paling baik untuk mengecilkan apa? Itu sudah kewajiban saya sebagai seorang Muslim. Saya membantu sampean karena kewajiban seorang, yang namanya kewajiban ya biasa-biasa saja. Ya, akhir-akhir begitu, jemaah sekalian dan rahmati Allah. Wa tasghirihi. Kemudian kenapa perlu mengecilkan? Karena nanti orang yang beramal baik tidak berusaha mengecilkannya, lahir jatuhnya kepada kesombongan, Pak. Kesombongan. Ya, orang itu paling seneng yuhmadu nabima lam yaf'alu. Seneng dipuji terhadap sesuatu yang dia tidak ngerjakan. Itu orang secara umum. Wes, ini masjid ini kalau bukan karena bapak ini. Ya, padahal bapaknya cuma nyumbang sedikit. Tapi kalau dipuji bahwa dia ini karya besarnya, mekar kan telinganya. Dan tidak protes, gitu loh. Jadi kebaikan kita yang sedikit tapi dipandang besar oleh orang, saat kita diomongin begitu kita nggak protes. Tapi kalau perbuatan kita yang besar terus dikritik, dikecilkan oleh orang, kita biasanya protes. Itu nafsu kita. Ya. Makanya disebutkan di sini wa tasghirihi, dengan cara mengecilkannya, karena merasa amal sudah besar itu nanti akan melahirkan yang sifatnya ujub di dalam diri kita, yaitu merasa istilahnya? Ya, lebih baik daripada yang lain. Dan itu penyakitnya iblis, gitu ya. Barang siapa yang menganggap besar amalnya, maka amalnya menjadi kecil. Ya, barang siapa menganggap besar amalnya, maka amalnya menjadi kecil. Ya, kecil pahalanya maksudnya. Dan barang siapa menganggap kecil amalnya, maka besar pahalanya. Jadi itu yang perlu kita latihkan. Maka melihat cara pandang kenapa kita perlu menganggap kecil amal kita, melihat banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, lalu kita berbuat baik, perbuatan baik kita itu belum sebanding dengan besarnya nikmat Allah, belum sebanding. Makanya orang masuk surga itu sekali lagi bukan karena amalnya. Ya. Bukan karena la yadkhulul jannata bi'amalikum, bahasa Quran hadisnya ya. Tidak akan masuk surga kalian itu dengan amalnya. Kita masuk surga karena kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita beramal baik dalam rangka membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira begitu kenapa kita harus mengecilkan. Ini belum seberapa dibanding nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi kadang-kadang kita kan kalau nggak disebutkan gitu ya, ada yang hamba Allah sedekah 10 juta, langsung ngomong, itu sampean tahu nggak siapa hamba Allah itu? Hamba Allah itu saya. Jadi nggak ada gunanya gitu. Hamba Allah itu adalah saya, ngomong sambil gesek teman-temannya yang di samping. Nah, bagaimana supaya kita bisa berlatih untuk mengecilkan amal yang kita kerjakan? Pertama, diingat bahwa
setiap kita mengerjakan amal baik itu adalah karunia dari Allah. Bukan karena hebatnya kita mengerjakan amal kebaikan. Sampean duduk di sini, ya, dengar majelis taklim, itu karunia dari Allah. Bukan karena sampean hebatnya keinginan sampean untuk mendengarkan pengajian, enggak. Tapi karunia dari Allah. Maka kalau kita, oh alhamdulillah ya Allah, Engkau jadikan aku bisa duduk hari ini, ya, berada di taman sorgamu, ya, berada di jalan sorgamu, kan begitu hadisnya, ya. Kayak imma taman sorga atau jalan sorga. Alhamdulillah. Maka orang yang seperti ini otomatis sudah mengecilkan amal perbuatan. Alhamdulillah ya Allah, aku bisa sholat, bisa sujud gitu. Itu kalau bukan karena Engkau, tidak akan bisa aku nyampe di masjid ini. Nggak ada lagi yang mau dibanggakan dengan amal sujud, Pak. Oh, ini kita dari karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Allah bisa memberikan nafkah kepada istri, gitu ya. Maka nggak usah lagi diungkit-ungkit betapa berjasanya suami kepada istri. Apa sebabnya? Sampean menafkahi istri diwajibkan oleh Allah, gitu ya. Lalu diberikan kemampuan menafkahi istri. Terus yang memberikan kemampuan itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu juga begitu. Alhamdulillah ya Allah bisa melayani suami. Gitu. Sehingga perbuatan baik melayani itu tidak menjadi besar, merasa berjasa kepada suami. Ya, apa sebabnya? Karena Allah yang telah membuat kita bisa mengerjakan amal kebaikan, yaitu amal melayani perintah, melaksanakan perintah Allah, melayani suami. Jadi misalnya sampean, pokoknya setiap perbuatan baik itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara pandang begini, Pak, tidak ada yang perasaan seperti perasaannya Qarun. Ya, aku begini ini karena kecerdasanku, karena kehebatanku. Beda dengan pemimpin-pemimpin yang istilahnya apa pemimpin ya? Politisi gitu ya. Ya, politisi ingin dilihat amalnya, ya nggak apa-apa ya, dilihat amalnya, tapi jangan membesarkan, nanti malah kecil jadinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau amal ingin terlihat besar, amal itu sebenarnya kecil, Pak. Ya, pas bantu saudara kita, padahal bantuannya sedikit, liputannya besar. Ya, liputannya besar. Itu yang disebut yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka senang dipuji terhadap sesuatu yang tidak dikerjakan atau dikerjakannya sedikit. Oke. Itu yang pertama. Jadi kita supaya bisa mengecilkan amalan kita itu karena taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak ada yang lain. Ya. Termasuk saya mengisi pengajian. Kalau bukan karena taufik Allah, nggak akan bisa. Gitu ya. Yang kedua, supaya kita menjadi kecil, sebagaimana tadi sedikit dibahas, bandingkan amalan kita itu dengan nikmat yang Allah yang sangat besar. Bandingkan, Pak. Sampean, Pak, untuk sedekah, mohon maaf ya. Ini kalau sehat ini kadang-kadang sedekah 1 juta itu besar, Pak, kalau lagi sehat, Pak. Tapi kalau sampean sakit, Pak, sesak, terus sampean punya duit miliaran, disuruh keluarkan duit 1 miliar, akan sesaknya umpamanya, karena ada istilah dawu mardakum bis sadaqah gitu. Ada ungkapan begitu ya. Obati sakitmu itu dengan sedekah. Kira-kira sedekahnya orang yang sakit dengan sedekahnya orang yang normal lebih besar mana kira-kira? Iya, Pak. Mengeluarkan sedekahnya saat lebih besar mana kira-kira? Lebih besar saat kondisi sakit, itu dikeluarkan, tolong gitu. Ya. Kenapa?
Karena saat kita bersedekah itu, saat normal itu, merasa nikmat Allah itu nggak terasa gitu. Baru terasa nikmat Allah kalau sedang sakit. Kalau sudah pincang kakinya, udah encok pegalino, baru semuanya terasa. Wih, baru terasa bahwa sedekah yang selama ini dikeluarkan nggak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan pada kita. Ternyata habis waktunya, Pak ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dan menjadikan kita beramal sempurna sebagaimana yang telah dibahas di dalam pembahasan kita, dan kita berlatih, termasuk saya dan kita semua. Demikian, kurang lebihnya maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.